Allah menyembunyikan wilayatahu, yaitu min khalqi, getom di Allah, urang-urang yang getaruh kehormatan di Allah, teman di antara makhluk-makhluknya. Nah, fala tahqiru min ibadihi syai'a. Jangan kamu anggap remeh seseorang itu yang menurut kamu orang itu tidak hebat ataupun bagaimana, berpakaian lusuh dan segalanya. Allah getom. Putra getom didodo urang yang gepemulia di Allah bak makhluk dia lain. Maka gepegah fala tahqiru min ibadihi syai'a. Jangan kamu menganggap remeh seseorang itu, walaupun dia itu adalah orang miskin ataupun dia itu adalah seorang pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia daripada Allah yang sampai hari ini kita masih ada kesempatan dari nikmat Allah. Juga Allah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, dan juga semoga kita dengan nikmat tersebut menjadilah hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kehadiran penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai kita semenjak di dunia sampai nanti di yaumil kiamat. Orang tua kami, guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita coba menguraikan apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana kata Imam Ali bin Husain, Allah menyembunyikan 3 perkara. Di mana Allah sembunyikan 3 perkara? Pada 3 perkara. Inilah yang dinukilkan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, yaitu Syafa'ul Ilmi Wasahul Imamiyah, bahwasanya kata Ali Zainal Abidin bin Husain, innallaha qabba an salasan, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara. Di mana disembunyikan?
fi salasin, pada 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan, yaitu khabba'an ridhahu fi ta'atihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya fi ta'atihi, pada taat kita kepada Allah. Nyan bit Allah hana gepedomah yang tek pengertian gebirida kegedenya. Perintah Allah sungguh banyak, cukup le perintah Allah. Tak pegah juga tak yang tak puput kita perintah Allah. Tetapi kita tidak pernah tahu di antara banyaknya perintah Allah yang kita kerjakan, yang mana Allah ridha atas ketaatan itu. Ini kita tidak pernah tahu. Maka dikatakan fala tahkhiru. Jangan kamu anggap remeh sesuatu yang keridhaan, yang ketaatan yang kamu kerjakan kepada Allah, sekalipun itu hal yang paling kecil, taat yang paling ubud, anggap remeh nih kita. Yaitu Syekhul Islam Imam Al-Ghazali dalam riwayat menceritakan tentang mimpi beliau. Imam Al-Ghazali gemelumpau, bercerita bahwa tadi lumpaunya. Waktu dalam lumpur nyantru tidak urang, datang seseorang mengatakan, ya Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika. Orang itu bertanya kepada Imam Al-Ghazali, hai Imam Al-Ghazali, apa yang diperbuatkan oleh Allah untukmu? Apa dijawab oleh Imam Al-Ghazali saat itu? Au kafani baina yadayhi. Nekeun le Imam Al-Ghazali lam dempo genyan, Allah telah mendatangkan aku di hadapannya. Lalu Allah gepegah le Imam Al-Ghazali, lehnyan Allah getanya balung, dengan pukah mendapat kehormatan seperti ini. Maka bercerita oleh Imam Al-Ghazali bahwa tadi dengan amal salehnya yang begitu banyak, sampai dia mengarang kitab, kan tabah mengarang kitab Imam Al-Ghazali. Bercerita pugu kena Allah, ya Al-Ghazali, lam uqbil, tidak aku terima semua itu. Ditnan hebat amal ibadah Imam Al-Ghazali, sampai gekarang kitab-kitab pugekeun Allah, anakku terima nyan madum. Innama qabiltu minka, sesungguhnya yang aku terima dari engkau wahai Imam Al-Ghazali, di mana satu hari hinggaplah lalat di tintamu. Rupanya jidang lalat Bak Dawud daripada Imam Al-Ghazali. Wa anta taktub, kata Allah, sedangkan kamu waktu itu sedang menulis. Fataraktal kitabah, engkau berhenti saat itu tidak menulis karena ada lalat di tintamu sedang minum. Rupanya lalat di jeb Dawud dari Imam Al-Ghazali. Dengan itulah aku ridha kepadamu. Yang kejik tanya makna di fala tahkiru, jangan kita anggap remeh amal yang kecil tapubut kita jangan anggap kecil daripada mencari keridhaan. Fala allahu ridahu fihi, mungkin dengan amal yang kecil itu Allah ridha kepada kita. Yang kejihinan kadang-kadang sidang jamaah yang berbahagia, belum tentu yang besar itu kita dapat ridha Allah. Kadang amal yang kecil bisa mendapat ridha Allah. Contoh Imam Al-Ghazali itu.
ditnan goknyan amal saleh goknyan gekarang kita bukan satu, tetapi lam ukbilha hanaku terimang nyan mandung kendi Allah. Innama qabiltu sesungguhnya aku terima dari engkau, yaitu tentang lalat yang dampak tinta kata. Jadi maksudnya kita kadang-kadang tanya untuk berbuat kebaikan yang kecil itu menganggap remeh. Padahal itulah yang mendapat kadang keridhaan Allah. Ini banyak dinukilkan dalam riwayat-riwayat. Seperti dalam kejadian di mana salah seorang istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha ba'da uro membutuhkan seorang budak gecok li Nabi gepuau mo, tapi malaikat Jibril getegur Nabi Muhammad, ya Muhammad, keluarkan budak itu dari rumahmu karena dia adalah penghuni neraka. Nyan gepegah li malaikat Jibril bak Nabi Muhammad putebit ji nyan di penghuni neraka. Watenyan Siti Aisyah merasa male dan berat hati menjadi tebit menan ngejarotoh, maka gecoklah satu baskom kurma sekedar untuk mencukupi kebutuhan dia. Kadang 4 di golong ini itu ada kurma itu, ada tamar itu. Rupanya ane inang nyan menan dicok tamar dari Siti Aisyah, keluar dia dari rumah Rasulullah. Sambilan dia berjalan, natro urung minta sedekah. Gelake berikanlah aku sedekah. Rupanya si inangnya baru makan sepertiga daripada isi kurma tadi. Dia berikanlah yang 2/3 itu sisanya. Ijo ujuk urung minta sedekahnya. Tak lama kemudian malaikat Jibril menegur Muhammad. Ya Muhammad, ambil kembali wanita tadi. Berarti itulah nilai kadang-kadang anayu pak katanya. Amal yang kecil itu yang kita perbuat, maka jangan fala tahkiru, jangan kamu anggap remeh sesuatu yang kamu berbuat sekecil apapun. Ini sidang jamaah yang berbahagia yang kebar menyotado persoalan kebaikan yang duk Allah Ta'ala memberikan perhatian kepada kita nyo. Semoga kita nyo tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan amal kebaikan sekecil apapun. Oh, tapi ke Imam Al-Ghazali rida Allah cuma gara-gara lalat ya deng bak ya jib tinta Imam Al-Ghazali. Yang konjai kitab diciptakan dikarang oleh Imam Al-Ghazali, lam uqbilha, aku tidak menerima semua itu dari Allah. Yang kedua kadang-kadang tempuh kita nyo kadang-kadang tapi nah sesuatu buat jalan yang mengganggu orang lain itu mungkin kita anggap hal yang remeh. Kadang-kadang hinan jatuh keridaan Allah bak perbuatan kita nyo. Yang kedua, gepegah li Ali Zainal Abidin bin Husain, yaitu jangan kamu anggap remeh. Sesungguhnya Allah menyembunyikan kemurkaannya. Pada menghitam kemurkaannya, yaitu pada min sayyati, yaitu dari perbuatan dosa yang kita nyubuh. Allah han gebuka kemurkaan kita nyoba agom. Getam oleh Allah. Allah menyembunyikan kemurkaan. Atuh pekerjaan dosa yang kita kerjakan. Sekiranya Allah gebongkar, mesti daurung hai dia kubut maksiat engkau dunia. Karena apa? Allah membongkarnya. Kan lagi kita BO aib gop abih dah pegah. BO pekerjaan dosa orang lain semuanya kita siarkan. Tetapi Allah menyembunyikan kemurkaannya pada dosa yang kita nyubuh. Fala tahkiru min sayyati syai'a.
Jangan kamu anggap remeh. Jangan kamu sepelekan pekerjaan maksiat yang kamu kerjakan. Fala'allahu fihi, sesungguhnya buta tepu di kitanya bak kemurkaan Allah yang paling kecil terpubut di kitanya. Dosa yang paling ubud hinan ke datang kemurkaan Allah kepada kita. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, fala tahkiru, jangan kamu anggap remeh. Baik anggap remeh bantah pikir dosa A, dosa BU. Lama-lama jadi gunung juga yang kadang-kadang yang BU tak puputnya hinan kemurka Allah terus ke kitanya. Sidang jamaah yang berbahagia. Yang kelih kepegah di Ali Zainal Abidin bin Husain, yaitu Allah menyembunyikan wilayah tahu, yaitu min khalqi, getom di Allah, urang-urang yang getaruh kehormatan di Allah, teman di antara makhluk-makhluknya. Nah, fala tahkiru min ibadi syai'a, jangan kamu anggap remeh seseorang itu yang menurut kamu orang itu tidak hebat ataupun bagaimana, berpakaian lusuh dan segalanya. Allah getom. Putra getom tidak ada urang yang gepemulia di Allah bak makhluk dia lain. Maka gepegah fala tahkiru min ibadihi syai'a, jangan kamu anggap remeh seseorang itu walaupun dia itu adalah orang miskin ataupun dia itu adalah seorang pengangguran. Fala'allahu pegahinan waliullah, manakala yang tanggap remeh di kitanya nyan kadang-kadang ti waliullah anada depu itanya. Nah, ini persoalan. Itanya kan memberi gede tamungan bumucih gede. Ya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang pakaian lusuh, kilo, pahana dan segalanya tanggap remeh. Kadang itu fala'allahu waliyullah pegahinan. Manakala orang yang kamu anggap remeh itu dia itu seorang waliullah, maka kita nyobek remeh kok. Nah, maka dengan sebab itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, letak perkara-perkara yang disembunyikan di Allah. Maka di zaman Nabiullah Musa alaihi salam terjadi kekeringan. Watebat mata Nabiullah Musa alaihi salam cukup trip kuang, sehingga kaumnya Nabi Musa datang kepada Musa, ya Nabiullah, nelake abad Tuhan ya Nabiullah, neyu putren ujun. Karena kitanya tapu tali iemon tali tapu sudah kekeringan, sudah kerontang itu. Maka Nabiullah Musa dia mengadu kepada Allah, ya Allah, neputren ujun ke kamu ya Allah. Nesayang ke nekmit, nesayang ke tumbuhan, nesayang ke ternak, dan nesayang ke burung-burung Tuhan yang menyembah kepadamu. Pugeun Allah, hai Musa, hanjeut ku putreun ujun kawakah, karena di antara kaummu itu ada satu orang yang telah berbuat dosa selama 40 tahun. Nah, tidak urang lam kaum kah hai Musa, puek doton kai maksiat kedua. Maka pegat pengumuman nikah bahwa tadi Allah hanggu putreun ujun apabila talah tidak urang yang kagecap di Allah, tetapi hanam tahu niku. Gepegah niu pegah. Wahai kaumku, mengakulah siapa di antara kalian yang telah bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Buyut tampil ke depan. Karena kamu satu orang, Allah tidak menurunkan hujan. Rupaji urangnya menyadari diri. Tidak tampil, cuma dalam dia mengakui, ya Allah, sesungguhnya begitu lama aku telah berbuat dosa, bermaksiat kepadamu. Engkau tidak membuka aib. Buat dodon kagak maksiat ke Allah. Giyu apa Nabi Musa untuk mengakunya, tapi urinya mengaku kedua tanpa setahu Nabi Allah Musa.
rupanya orang itu taubat kepada Allah. Dia mengaku bertaubat kepada Allah, lalu Allah mendatangkan mendung, yaitu awan hitam. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan. Nabi Musa watenyan sidang jamaah, gejak tanya mbak Tuhan, ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan, sedangkan kaumku tidak ada yang mengakui tentang berbuat dosa. Siapakah dia? Oh Allah, ya Musa, sesungguhnya orang yang berbuat maksiat kepadaku itu, yang berbuat zalim dan tidak menyembah kepadaku itu, dia sudah mengaku kepadaku sendiri. Aku tidak perlu memberitahukan siapa orangnya. Nyamban Allah mengesom air bedanya. Yang kejut, Allahul Latifum Kabir. Allah Maha Lembut. Maka bismillah itu adalah daripada makna sifat yang termulia. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Allahnya gebi kepada kitanya rasa cinta dan kasih. Juga rasa kasih dan sayang. Kasih tidak pilih kasih. Sayang pun hana istilah memilih kasih sayang. Maka oleh karenanya nurun syi'lun mandum nyo adalah sebagai makna renungan bagi kita. Menyo Allah menteng getim som dinan aib hidro hamba di kubur. Mandum-mandum teman pakan teman rida pigitop menyo hana gitom rida tengku. Jiet ke masalah takabur gitu. Nya tanya hana taturi ibadat kita nyo dinan le tapubut yang teh temu rida Allah hana taturi. Tapi setiap amal ibadah itu taturi ridha Allah, pasti kita akan lahir sifat sombong. Artinya lahir sifat sombong pasti ada hijibunnya, yaitu bangga diri. Seolah-olah amal ibadah lain hana yang betul ibadah denyo. Maka dengan sebab itu sidang jamaah, Allah tip kagetomnya kepada yang tujuannya adalah untuk kebaikan kepada hambanya. Apakah itu keridhaan, apakah itu yang bersifat maksiat, tidak dibongkar oleh Allah. Ya. Bahkan tanda Allah sayang kepada kita. Cuma kembali kepada diri kita, dinan kasih sayang Allah kita hang buka aib yang terpubur karena gesom guna berpegah, maka dengan sebab itu tafakurlah. Kita sendiri yang tahu. Yang lebih tupu tentang dosa yang terpubutnya adalah dro-dro. Makanya yang pengertian ji mandum-mandum dari kitanya kembali kepada makna sejarah perjalanan hamba-hamba Allah. Jadi dalam artian wate Allah gesomnya ada kebaikan. Kamu lagi kita nyomandum yang manteng istilah haji. Berubudiah kepada Allah. Jangan menganggap semuanya ridha Allah. Tapi keridhaan itu adalah prerogatif Allah dari perbuatan kita sendiri. Kemudian maksiat, jangan bangga kita. Maka jino bak-bak lagu ikut. Kita nyo bangga dengan dosa. Nah, ini persoalan hari ini. Orang berbuat dosa bangga kadang-kadang. Maka hinang kebugat fala tahriku min sayyiati syai'a. Jangan kamu anggap remeh sesuatu perbuatan dosa yang kamu lakukan. Wala'allahu fihi kata Imam Ali Zainal Abidin. Kadang-kadang bak yang dosa bi'uknan yang tapubut hinan kemurka Allah kepada kita. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini akan kembali kepada Allah dan semuanya apa yang kita perbuat yaitu sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhal insan fa innaka kadihun ila rabbika. Hai manusia, fa innaka kadihun, kamu telah berbuat yang terbanyak. Makna yang terbanyak, puke yang gen, puke yang bro.
ila rabbika, untuk menuju kepada Tuhan. Kita nyonyo pelaku. Yang tapubu turonyo mandum-mandum sidang jamaah gepegah famulaki akan dikembalikan kepada kita. Yang kata pubu hidupnya wagat ubrok mandum kejuk pulang. Lagi kita nyokin kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang menyawang pasti akan mati, dan Allah akan mengembalikan apa saja yang telah kita perbuat yaumal qiyamah, yaitu untuk hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, apabila kita dijauh oleh Allah dari azab neraka, wa udkhilal jannah, kemudian pertama dalam surga, faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Be'an bak ditanyo bak Nabi Muhammad dalam kitab yang dikatakan Mukhtarul Hadis An-Nabawi, Imam Ahmad Al-Hashimi mengandung tulis kitabnya pun pegah nyan hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Buah kepegah atani Jibril, truk ba'dung malaikat Jibril kepegah Nabi. Qala Jibril bikun li malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Nyambak Nabi kepegah malaikat Jibril. Ma syi'ta fa innaka mayyitun, maka dengan sebab itu hiduplah sesuka hatimu, tetapi ketahuilah oleh Muhammad, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Maka oleh karena sidang jamaah mandum-mandum kita nyondum Nabi ditegur lenganyan di malaikat Jibril, kita nyota bandit, tidak ada yang luput daripada catatan Allah, dan tidak ada satupun Allah mengambil ataupun menzalimi kita anak kita limi hak kita mah anak sesuai dengan apa yang kita perbuat, itulah imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyom mandum-mandum sebagai renungan begitu. Kira-kira sidang jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jadi judulnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Khabba'an ridha'ahu fi, Allah gusom keridaannya fi ta'atihi, dalam ketaatan kita kepada Allah. Anak lemah pun yang diterima pun anak. Jud. Jadi kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Cuman kepegah di Nabi, di antara kiamat kubra itu ada kiamat sugra. Nah, kiamat kecil ini dang truk kiamat rei. Getujan hanadin ada Nabi pihana getujan. Tetapi gejala kepada kiamat besar sudah banyak. Jadi terjadi bangunan besar-besar tinggi-tinggi yang bertanda diambang kiamat. Alenya dalam hadis Nabi pegah dari Rasulullah, saya hati ala ummati zamanon ruh, dalam tabung mata kepada umat lung kepegah, yang mana umat lung kepegah watenyan hubbud dunya wa karahatul maut,
cinta tak dunia tapi ia mati. Artiannya apa? Mengejar kehidupan dunia itu seolah-olah dia abadi. Yang tanda-tanda kiamat yang dimaksud di Rasulullah. Anehnya hubbud dunia wa karahatul maut. Yang pertama cinta ke dunia ia mati. Yang kedua kepegang hubbud khalqi wa yansawna khalqika. Cinta tak kitanya kepada makhluk, tetapi tua ke yang pujit makhluk. Termasuk lagi galak ada kecicim dan tegalanya tablo cindra mehai dong. Dino cina mentang tablo mi anggora. Artinya tempat mi anggora, makanan mi anggoranya. Kedua kadang-kadang hana peng. Nah, ini contoh hubud dunianya lagi-lagi macam-macam ya. Artinya kepegang hubul busura wayan saunan kubura. Cinta ke kebangunan-bangunan megah, tapi tua ditanya kepada kubur. Ini salah satu daripada gejala-gejala kiamat di ambang pintu. Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a akal lati ala kas'atihan. Ya Rasulullah. Taboh mata tanda-tanda yang dekat dengan kiamat adalah umat lun kepegahan Nabi. Jipulaku lagi engkut atuh meja hidangan. Yang tarik tayub, yang tarik ulet, tarik uku. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killati nahnu yauma idin ya Rasulullah. Ukudit kamu watanya. Bal antum yauma idin kasirun ke Rasulullah. Tidak, kalian lebih banyak daripada mereka. Ini katruk tandanya. Cina pada tagai no nang gede. Tapi uronyo katanya lebih kaya mereka. Tawaknya tentukan masalah ekonomi katanya. Ini salah satu. Teman tapakat katanya boikot produk awaknya dipegah hati. Puikan namanya dia awaknya no bukan. Menciptakan persoalan, maka Islam dipegah dong radikal ini tuh. Yang bukti-buktinya banyak sekali. Perang saudara. Yang salah satu daripada ambang-ambang daripada kiamat itu sendiri. Kiamat tidak ada yang tahu. Kecuali Allah. Cuma yang kepegahan Nabi adalah ambangnya. Timbul bermacam-macam. Teman ditanya tak melagi mentang. Apabila kepegah dalam riwayat. Orang Palestina, Nabi yang pegang. Untuk nanggro Arabnya lebih parah daripada nanggro gedenya. Yang paling makmur kepegah yang ke nanggro Palestina. Jika kalian punya kekayaan, hijrahlah ke sana. Yang kepegah Nabi. Karena nyan untuk nanggro yang paling aman. Cuman be anda nak pindah ke deh dan Jakarta itu pindah. Yang persoalan. Tapi Rasulullah juga negeri yang paling makmur nanti yang paling hebat tidak ada lain adalah Nanggro Syam, yaitu Palestina. Yang Nanggro Syamnya terbagi dasarnya Syam. Jino kaji keput bawah negara Palestina, yaitu Suriah, Lebanon, Jordania. Wek bawah Nanggro juga. Yang kena nanggro yang paling makmur untuk diakui jamun. Maka Rasulullah guati kepada para sahabat di hadapan sahabat. Jika kalian nanti dekat dengan waktu itu. Hijrahlah ke dia. Yang Arab hancur memperang saudara juga. Karena perebutan kekuasaan. Membuktikan hari ini 3 putra mahkota sedang bersaing. Makanya sebagai dari bentuk-bentuk yang ini. Itanya tak melaki mentang kepegah terakhir tak mati umat Islam urung beriman apabila kita ini dilepaskan hembusan angin dari negeri yang disebut
nanggro Syam, yaitu angin dingin. Angin lebih hideh tu nanggro Syam, nyanto yang hirup ada nama urung iman mati melu. Menyo kitanya urung berterima iman di Allah, hari itu kita meninggal semua. Alinya gegebah tu urung-urung kafe. Ya. Kitanya tak melekeng dengan anginnya babih rezeki itu. Menandakan kita golongan orang yang beriman. Jadi itu, kiamat tidak ada yang tahu, tetapi gejala daripada kiamat itu tanda-tanda bulan Nabi uraikan. Apabila wanita sudah melebihi kadar banyaknya orang laki-laki, itu juga tanda-tanda di ambang kiamat. Jino sedro urung agam perbandingan tipuh do urina, yang tandanya di ambang kiamat. Teman beda-beda urina deku. Menyo di nanggro Arab, lagi di Palestina, hana di kecemburuan mereka. Tak kawin buat boh di gitu. Mereka menginginkan dan lagi wanita Palestina teman payah itu maunya ngenanggro ajam. Mengerti kitanya payah itu. Ya, yang mutunya tabau tapi keroroi tapun nama masalah. Ya. Jadi ini tanda-tanda dari pengertian yang tanda bedanya orang Arab dengan bangsa Ajam. Ya. Di urang Arab inang kita nyotok sabo. Istri kita tidak berani bergaul dengan istri orang lain. Ayo pengan. Sebab kita nyotok sabo rumah. Ya. Tapi yang ada madu berani gabung. Beda. Itanya tak boleh antara pegapun. Talah tapi dia yang mendangkan masalah. Talah tapi dia yang bahondakan masalah. Orang Arab, inang Arab jika tidak ada madu, anak banggai. Dianggap tidak emir suaminya. Kan lagi bak kita nyoh no. Ijukkan pun cok ni pun cok dong ataupun lingkar mayat dong. Ini keberanian wanita Ajam. Padahal nyata dengan hadis Rasulullah kemenan. Rasulullah pernah menawarkan, apakah kalian ingin mendapat pakaian dari surga 70 lapis? 70 lapis baju dalam surga. Ringannya lebih ringan daripada pakaian sehelai di dunia. Semua wanita waktu itu mengatakan, mau ya Rasulullah, ridhalah suamimu beristri lebih. Jangan dia tak semua buat dengannya. Urina kita nyocit tak pegah kenyahan. Dengar. Ada yang ditanya ulang di Rasulullah, apakah kalian ingin mendapat selimut dari surga? Mau ya Rasulullah. Menyobuno ridha, carilah suami orang-orang yang alim. Yang kerja urung-urung yang mentemeng lako urung alim, yang keharapkan mendapat selimut dari surga. Yang Nabi yang pegang penawaran. Temam nyoitanya tacok lebih tak bawa kita pulang dulu. Itu bedanya. Jadi ini persoalan yang terjadi di zaman yang tan maksud ditanya Pak Jamin Jino. Nyo Jino yang gemaksud dalam Islam tanya kawin lebih dari taboh kan pulain. Yang pertama walaupun ayat mengatakan itu boleh. Ya, fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sula wa sawaruba, maka nikahilah olehmu akan wanita dua dan wa in kiftum alla ta'dilu, tapi menyohai ka berlaku adil fawahidah titaboh. Nah, jadi Qur'annya walaupun pegat di Tuhan lebih izin koma menyo kira-kira tidak mampu berlaku adil fawahidah tabung. Nya yang mantuji. Kan lagi orang Arab memang mampu semua. Nabi Sulaiman jumlah istrinya hanya ada 1000. Nabi Sulaiman 700 yang istilahnya dinikahi secara syariat. Yang leher itu gundi.
orang dibeli. Ya. Boleh menggauli wanita bukan zina, tetap sah dalam Islam, yaitu lamir. Orang dibeli. Nyanjit dah gauli dia katanya. Yang kejut Nabi Sulaiman 1000 orang, 700 istri resmi, 300 bundi. Dan di malam gilir si kurung puluh 7 dro. Di malam. Kita nyoba di kurung puluh 7 tengku. Kang mengheboh kang depan di jalan Honda. Nah, ini kita berbicara masalah apa yang diriwayatkan, dinukilkan para sejarah perjalanan para nabi. Di kurung puluh 7 dro gilir oleh Nabi Sulaiman di malam. Yang kami menyangkut dengan kiamat berarti bukan tak ada yang tahu. Itu memang hal yang pengertian rahasia itu adalah prerogatif Allah. Lagi mati ini, ada entah tepat mati, tak tujuan mati, bukan mengatanya. Tetapi itu lebih baik Allah pekan menyogitanya kata tujuan kapan kita mati, semangat hidup hanade ini. Tapi hanada depu maka kepegah di Rasulullah. Apabila besok kiamat, hari ini kamu sempat menyemaikan biji kurma, semailah. Yang tanda semangat. Menyata depu mati, yang boleh ke kabeh. Nyamnan, kagak ada semangat. Ya. Tapi dalam artian, gagah kepegah Nabi, khairun nas man tala'a umurahu wa khairu amaluhu. Tegak tatamang dalam golongan manusia yang gad ile. Kepegah Rasulullah tegak manusia panjang umur gad amal. Yang perlu. Alenya mantala wasyarrun nas tubruk manusia kepegah di Rasulullah mantala umurahu wa sa'a amaluhu. Panjang umur hanagat amal. Yang tubruk manusia yang pegah Nabi. Tanyakan hanaga panjang umur tetapi bugat amal. Yang tahu tahakan lagi tanya. Jadi pakan hanaga putih yang kematian tu bagai rahasia tempat jih dan tegalanya. Bemutu kitanya terdepan lam bab dijitnya betul. Anda jali bab dijitnya jam dijit lain tekuk bantu. Ini contoh. Itulah makna kelebihan yang dirahasiakan oleh Allah. Yang tujuannya adalah untuk sebuah kebaikan. Jadi nyo mandum-mandum semangat hidup itu perlu. Ya. Yang lain punya pertanyaan? Jadi nyamena ni nyota pegah riwayat kehidupan. Teman kita nyonyo bete nabi kabi hotek. Maka dalam halnya belum pada akhir sampai di sana dulu jemaah di mana ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fi sabilil haq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.